Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Jaya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki speaker aktif Polytron dengan tipe PAS 78BU teman-teman. Nah, untuk tampilan speaker aktif Polytron seperti ini XBR, Polytron XBR dengan kerusakan nggak nyala sama sekali teman-teman, alias mati total. Oke, kita coba untuk tancepin ke listrik. Tentunya di sini sudah on ya, untuk skakelnya sudah saya on kan. Kita coba tancapin ke listrik teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, di sini untuk lampu indikatornya pun nggak nyala ya. Nah, di sini untuk lampu power nggak nyala. Oke, kita lepas dulu dari listrik supaya lebih aman. Oke teman-teman, untuk kerusakan nggak nyala seperti ini itu bisa disebabkan karena power supply-nya itu bermasalah, atau bisa jadi karena kabel listriknya ini putus ya teman-teman, atau bisa jadi karena skakelnya itu bermasalah, jadi listrik dari PLN nggak masuk ke power supply-nya. Oke, kita coba langsung saja kita bongkar teman-teman. Kita lihat untuk kondisi, kita cek di kit drivernya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk tipe salon speaker aktif Polytron ini, Polytron PAS 78BU ya teman-teman. Dan di sini kelihatannya masih ori, belum pernah dibuka kalau nggak salah. Oke, kita bongkar dulu. Oke teman-teman, kita cek dulu, kita lihat untuk dalaman kit speaker aktif Polytron PAS 78BU. Oke, di sini tadi sudah saya tancapin ke listrik ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau sudah ditancapin ke listrik, akan tetapi speaker aktif Polytronnya itu nggak nyala, bisa jadi di sini masih ada tegangan tinggi. Di elko-nya masih tersisa tegangan tinggi ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk sikring masih bagus teman-teman. Sikringnya nggak putus ya. Waduh, ini kelihatannya pakai IC PWM ya teman-teman. Untuk power supply-nya itu PWM-nya menggunakan IC SMD teman-teman. Oke, terlihat di sini masih ori semuanya, belum ada yang diganti teman-teman untuk komponen-komponennya. Oke, langsung saja kita cek di bagian power supply-nya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya lepas soket. Saya lepas soket input dari power ke tone ya, ini saya lepas. Dan untuk tegangan yang ke tone control juga saya lepas. Untuk in out-nya ini tegangan juga saya lepas teman-teman. Jadi ada 3 soket yang saya lepas. Kita fokus ke power supply-nya terlebih dahulu teman-teman. Baik teman-teman, untuk kit power supply pada speaker aktif Polytron PAS 78BU seperti ini teman-teman. Untuk PWM-nya menggunakan IC SMD. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau rusak IC-nya itu udah kalau bisa mencarikan gantinya enak teman-teman. Tapi kalau nggak bisa mencari gantinya ini ya terpaksa solusinya diganti trafo ya teman-teman. Oke, kita cek dulu di bagian power supply-nya, terutama pada solderan-solderannya teman-teman. Bisa jadi retak di solderan di bagian power supply. Baik teman-teman, saya akan cek terlebih dahulu, nanti akan saya reviewkan untuk hasilnya teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan untuk power supply-nya. Nah, oke teman-teman, di sini untuk tegangan di output PSO. Nah, di sini output PSO. Di sini ternyata tegangannya itu drop teman-teman, dan ada berbunyi tik tik tik. Oke, saya tancapin ke listrik terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk tegangannya di sini teman-teman, drop. Ini selektor di 10 volt. Nah, ini di sini. Oke, tidak usah lama-lama teman-teman, kita lepas dulu. Nah, berarti di sini untuk tegangan itu drop teman-teman. Nah, seperti ini.
selektor kali 10 DC volt, akan tetapi drop, dan dropnya pun jarumnya itu bergerak naik turun ya. Dan di sini ada suara tik 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 di bagian power supply-nya teman-teman. Nah, di sini bisa disebabkan karena IC PWM-nya ini bermasalah atau short, atau bisa jadi karena di output power supply. Nah, di sini di output power supply di sini bermasalah teman-teman. Oke, kita cari komponen yang rusak. Pertama di output power supply ya, tentunya di sini teman-teman. Kalau di sini itu enggak ada yang short, bisa kemungkinan di power supply-nya itu bermasalah teman-teman. Oke, langkah pertama kita pong di bagian sini teman-teman, jalur di tegangan positif CT ya teman-teman. Nah, di sini ini ada jumper di sini ya. Nah, di sini kita pong terlebih dahulu atau dilepas ya jumperannya. Terus untuk yang bagian min teman-teman, untuk bagian min ini, bagian min, tegangan min, ada jumper di sini, lalu menuju ke sini, ini, lalu di sini ke kolektor transistor final teman-teman. Oke, kita lepas di bagian pokok ini dipong teman-teman, dilepas untuk jumperannya. Kita lihat untuk tegangan power supply-nya aja teman-teman. Kalau normal itu kisaran di 28 volt ya, 28 volt, 29 volt teman-teman di sini. Oke, saya lepas dulu untuk jumperan yang mengarah ke driver. Oke teman-teman, di sini sudah saya lepas untuk jumperannya, saya pong di bagian sini. Setelah saya lepas ternyata tetap saja teman-teman nggak mau naik tegangannya, dan masih bunyi tik 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 tik. Nah, di sini ini selektor kali 10 VDC masih drop tegangan teman-teman. Oke, bisa dipastikan di sini kemungkinan kerusakan terletak di power supply-nya ya teman-teman. Oke, saya lepas dulu. Oke teman-teman, di sini saya cek lebih lanjut. Ada beberapa yang perlu disolder ulang di bagian trafo ferritnya teman-teman. Nah, di sini terutama yang ini 1 2, terus di bagian inputnya juga di sini perlu disolder ulang teman-teman. Oke, di sini saya akan solder ulang terlebih dahulu di bagian trafo ferrit. Ini di trafo ferrit ya teman-teman, rangkaian trafo ferrit. Oke teman-teman, di sini sudah saya solder ulang di bagian trafo ferrit, FET, dan juga di bagian IC SMD bagian PWM ya teman-teman. Nah, untuk perbaikan power supply untuk sekring seharusnya ya teman-teman, seharusnya untuk sekring dilepas diganti dengan bohlam seperti ini bisa ukuran di 100 watt teman-teman. Supaya apa? Supaya kalau terjadi konslet nggak sampai merusak komponen yang lainnya ya teman-teman. Oke, kita coba cek untuk tegangannya terlebih dahulu. Ini masih saya pong teman-teman di bagian tegangan yang menuju ke driver. Oke, ternyata masih teman-teman, masih drop tegangannya. Oke, berarti ini bisa dipastikan power supply-nya yang bermasalah teman-teman. Nah, kemungkinan di IC PWM-nya ini yang bermasalah ya teman-teman. Kalau bisa mencari ganti IC PWM yang ini, kemungkinan bisa normal kembali.
Oke teman-teman, mungkin saya akan lanjutkan lagi. Di sini akan saya tutup lagi untuk speaker aktif polytronnya karena permasalahannya di power supply. Nah, PWM-nya itu menggunakan IC SMD. IC SMD ini kalau dicarikan di tempat saya itu kemungkinan nggak ada yang jual ya, nggak ada yang jual. Kemungkinan kalau saya bisa mencari gantinya ini, saya ganti ini. Kalau nggak bisa nanti akan kemungkinan saya akan ganti dengan trafo ya teman-teman, trafo. Oke, saya tutup terlebih dahulu.